Assalamualaikum teman-teman, nama saya Nita Rianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau yang sering kita sebut dengan RPPH. Nah, untuk kelompok B usia 5-6 tahun. Di dalam tema ini saya mengambil subtema tanaman buah. Nah, saya ambil adalah buah semangka. Nah, dengan pembahasan ini kita membutuhkan waktu 150 menit. Nah, yang KD yang harus kita capai yaitu 1.1, 1.2, terus 2.1, 3.6, 4.6, 3.8, 4.8, 3.10, 4.10, 3.15, 4.15. Nah, dengan indikatornya, yang pertama, percaya adanya Tuhan melalui ciptaannya. Menghargai tanaman buah sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Mencicipi rasa buah semangka. Mengurutkan cerita bergambar cara menanam buah semangka. Yang terakhir, mencocok gambar buah semangka berdasarkan namanya. Lalu media yang harus kita siapkan yaitu sebagai berikut. Kita lihat. Nah, pertama-tama yang kita siapkan adalah buah semangka. Terus setelah buah semangka ada lagi gambar buah semangka. Nih, gambar buah semangka. Lalu pensil, kalau nggak ada pensil spidol, lem, dan lain-lain. Contohnya seperti kalau buah semangkanya belum kita belah, kita siapkan pisau. Nah, untuk strategi saya menggunakan strategi bercerita, yaitu tadi cerita gambar cara menanam buah semangka dan tanya jawab. Nah, sekarang kita mulai dari kegiatan awal ya teman-teman, dengan durasi 30 menit. Nah, dengan durasi 30 menit, pertama-tama kita mengajak anak untuk baris masuk kelas di halaman sekolah. Nah, biasanya di sekolah saya setelah baris masuk kelas, anak-anak kita ajak melewati rintangan ringan Bunda. Sebelum kita masuk kelas, kita menghadapi rintangan dulu seperti lompat huruf, lompat angka, atau kita naik tangga pelangi, atau lewat di bawah tangga pelangi. Dan lalu anak-anak setelah melewati rintangan itu, anak-anak boleh masuk ke kelas dengan disambut bu gurunya di depan kelas dengan syarat anak-anak menekan tombol di depan pintu. Biasanya kita menyiapkan tombol-tombol untuk masuk kelas seperti ini Bunda, seperti gambar berjabat tangan. Nanti kalau anak-anak ingin masuk berjabat tangan, berarti anak-anak harus menekan tombol jabat tangan. Kalau anak-anak ingin masuk dengan tombol peluk, berarti anak-anak itu minta dipeluk sama bundanya, sama bu gurunya. Nah, terus kalau anak-anak minta mencet tombol jotos, nah berarti itu anak-anak, berarti bundanya harus siap dengan tombol jotos. Berarti anak-anak ingin jotos sama kita, jotos tangan maksudnya, bukan jotos-jotosan Bunda. Terus kalau anak-anak ingin mencet tombol menari gitu ya Bunda, anak-anak pencet tombol tari, berarti bu gurunya diajak menari. Nah, begitu Bunda. Untuk
tombol masuk kelas. Nah, setelah semuanya masuk kelas Bunda, kita biasanya mengajak anak-anak untuk berdoa dulu Bunda. Nah, sebelum berdoa kita masuk dulu, kita bernyanyi Bunda. Kita salam dulu. Assalamualaikum anak-anak. Lalu dijawab sama anak-anak, sudah siap berdoa? Lalu anak-anak menjawab, sudah Bunda. Kita lalu menyanyikan lagu seperti ini Bunda. Bila aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Segala permohonan kita kabulkan. Tanganku ada 2, jarinya 5. Ku angkat tanganku dan siap berdoa. Nah, seperti itu Bunda. Jadi anak-anak mulai berdoa, dan setelah berdoa kita mulai mengabsen Bunda. Nah, kita tanyakan mengabsen, kita tanyakan kabarnya dulu Bunda. Apa kabar anak-anak hari ini? Lalu kita absen Bunda. Dengan cara mengabsen pakai lagu Bunda. Saya biasanya di mana Dinda, di mana Dinda, di sini, di sini. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Baik-baik saja, baik-baik saja. Seperti itu Bunda. Nah, setelah mengabsensi, lalu kita lanjut dengan menyinggung sedikit tentang buah semangka. Nah, pertama-tama saya mengeluarkan buah semangkanya terlebih dahulu. Lalu saya mengenalkan tentang manfaat, terus cara menanam, dan akibat kalau terlalu banyak makan semangka. Nah, saya juga menjelaskan tentang cara membelah semangka Bunda. Kalau cara membelah semangka itu kan harus menggunakan benda tajam ya Bunda. Saya jelaskan di sini dengan anak-anak untuk berhati-hati dengan menggunakan benda tajam. Kalau di rumah, kalau anak-anak ingin membuka semangka harus dengan pengawasan orang tuanya. Kalau tidak, minta tolong dengan orang dewasa untuk membelahnya. Saya menjelaskan seperti itu Bunda. Nah, setelah itu kita mulai masuk ke tema Bunda. Setelah ini kita masuk ke tema Bunda, kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini kita membutuhkan waktu 60 menit ya Bunda ya. Dengan cara mengamati. Nah, dalam mengamati ini anak-anak mengamati tentang buah semangka tadi dan gambar-gambar buah semangka. Lalu menanya Bunda. Nah, anak di sini dalam kegiatan menanya ini, anak dan teman-temannya dengan gurunya, anak bertanya jawab. Lalu sekarang di kegiatan mengumpulkan informasi Bunda. Nah, di kegiatan inilah anak-anak melakukan kegiatan dengan cara mencicipi, yaitu mencicipi buah semangka tadi. Jadi Bunda, kita tadi kan udah menyiapkan buah semangka, sudah membawa alatnya tadi pisau, lalu kita siapkan, kita belah di depan anak-anak dengan pelan-pelan, dengan pengertian tadi harus pelan-pelan membelah buah semangka, terlalu berbahaya karena kita harus menggunakan benda tajam. Nah, setelah itu kita potongin Bunda, suruh mencicipi rasa buah semangka tadi. Nah, jadi anak-anak suruh mencicipi buah semangka. Lalu kita tanyakan, gimana rasa buah semangka? Nah, anak-anak pasti senang Bunda. Lalu anak-anak menjawab pasti dengan berbagai macam jawaban anak-anak.
Nah, lalu yang kedua Bunda, yang kedua membilang gambar buah semangka. Jadi kita siapkan gambarnya Bunda, kita siapkan gambar semangka. Ini ada berapa? Lalu anak-anak suruh membilang 1, 2, 3. Ada 3 Bunda. Di sini kita bisa menyiapkan lebih. Kalau untuk kelas B mungkin bisa sampai 10 ya Bunda ya. Bisa sampai 10. Ini kan sebagai contoh ya Bunda. Lalu selanjutnya, nah yang ketiga ya Bunda, sekarang kita mencocokkan cerita bergambar Bunda. Nah, kalau kita mau menanam semangka, nah di awal tadi kan bundanya, bu gurunya sudah menjelaskan tentang cara menanam buah semangka. Nah, di situ anak-anak pasti masih ingat Bunda, caranya bagaimana. Nah, nanti kita suruh anak-anak bercerita, menceritakan, mengurutkan Bunda. Ceritanya dari sini menanam bibit dulu. Lalu setelah bibitnya tumbuh, kita pindahkan tempat. Lalu setelah tumbuh dewasa, ini jangan lupa kita siram setiap hari. Lalu semangkanya tumbuh, lalu besar-besar, terus siap panen. Nah, begitu Bunda. Anak-anak nanti ceritanya beragam Bunda. Nah, ini kan sebagai contoh ya Bunda. Lalu kita yang terakhir mencocok. Nah, mencocokkan ini Bunda, mencocokkan gambar semangka dengan namanya Bunda. Nah, di sini kita siapkan 3 nama Bunda. Tadi kan di awal kita sudah menjelaskan Bunda tentang nama-nama semangka, namanya. Nah, lalu di sini sebelum mencocok kita harus menjelaskan dulu Bunda. Nah, tentang nama semangka, huruf depannya, tentang apa? Tentang Bunda, tentang nama semangka kita sebutkan bareng-bareng Bunda. Nah, seperti begini, kalau semangka itu hurufnya apa dulu yang dipakai. Untuk kelas B kan mungkin sudah agak bisa ya Bunda. S, kita tulis di papan tulis Bunda, besar semangka, yang hurufnya nanti kita suruh baca bareng-bareng. S, E, M, E, A, N, G, K, A, semangka. Nah, begitu Bunda. Walaupun anak-anak belum bisa, secara tidak langsung dia akan tahu Bunda. Kalau nama semangka nanti dia dengan cepat dia pasti sudah tahu kalau kita udah berikan contoh nama semangka. Lalu kita berikan ke lembaran gini Bunda, nama semangka sama gambarnya. Kita ada 3 nama Bunda. Nih. Di sini ada 3 nama. Nah, anak-anak disuruh memilih yang mana Bunda. Maaf ya Bunda, ini terbalik soalnya pakai kamera depan. Nah, jadi nanti otomatis anak-anak memilih nama ini Bunda, semangka. Lalu ditempel di sini menggunakan lem. Pakai lem bisa, pakai double tip juga bisa Bunda. Nah, begitulah Bunda kegiatan intinya. Lalu setelah anak-anak menyelesaikan semuanya tadi, kita melakukan kegiatan menalar Bunda. Nah, menalar itu kita mendorong anak-anak untuk menyelesaikan tugas dengan pujian. Caranya kita puji dia Bunda. Ayo sayang, kita selesaikan. Ih, kamu pinter deh gitu Bunda. Lalu setelah itu kita mengkomunikasikan kembali, mengkomunikasikan informasi, mengkomunikasikan kembali kepada anak-anak. Kita menanyakan kembali tentang kejadian apa saja yang anak-anak lakukan. Nah, begitu Bunda. Setelah itu kita istirahat Bunda, waktu 30 menit untuk istirahat. Nah, istirahat itu sebelum istirahat biasanya kita membiasakan untuk cuci tangan terlebih dahulu Bunda. Cuci tangan terlebih dahulu. Nah,
Dengan cuci tangan itu kita menyanyikan lagu Bunda. Mari cuci tangan, jangan lupa sabunnya. Di air mengalir, tuh jaga kesehatan. Telapak-telapak tangan, punggung-punggung tangan, sela-sela jari, tangan saling mengunci. Putar ibu jari, yang kanan dan kiri, kuku jari, dibilas sampai bersih. Nah, seperti itu Bunda. Lalu setelah cuci tangan, kita kembali lagi ke dalam kelas. Kita berdoa dulu, berdoa sebelum makan. Nah, pokoknya di kegiatan istirahat ini Bunda, kita mengutamakan cuci tangan dulu, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan Bunda. Nah, setelah itu kita istirahat Bunda, bermain di luar kelas. Nah, selama 30 menit. Lalu di kegiatan akhir 30 menit, di kegiatan akhirnya kita masuk kembali. Kita ajak anak-anak masuk, lalu kita nyanyikan kembali. Kita tanyakan bagaimana tadi bermainnya. Nah, kita ajak bernyanyi, menghafal doa-doa. Lalu kita tanyakan tentang kegiatan kegiatan inti tadi yang seharian kita lakukan tadi. Lalu kita mengkomunikasikan kegiatan untuk besok hari. Lalu kita berikan pesan-pesan, kita doa, terus pulang Bunda. Nah, terima kasih Bunda. Berikut penjabaran dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.